raksasa yang dikelilingi api itu memancarkan perasaan reinkarnasi saat bertabrakan dengan energi menakutkan dari tim 3 orang Yaugu di depan banyak pasang mata. Kedua belah pihak bertabrakan. Kolusi yang menakutkan itu membuatnya tampak seolah-olah meteorit telah bertabrakan. Tetapi yang mengejutkan adalah bahwa ledakan yang mengguncang bumi tidak terjadi. 3 serangan energi yang berukuran beberapa ribu kaki tiba-tiba terbelah di depan banyak mata yang terkejut. Dari kejauhan, tampak seolah-olah itu telah bertemu dengan api yang membakar dan dengan cepat meleleh. Pelatih hitam yang berputar lambat itu tampaknya menunjukkan tanda-tanda memisahkan udara itu sendiri. Serangan energi yang sangat besar itu dengan cepat menghilang. Dalam sekejap, serangan itu telah berubah menjadi ketiadaan. Di sisi lain, lempengan hitam besar yang dikelilingi oleh api itu terus mengembang dan berputar perlahan di langit. "Apa itu keterampilan Dao?" ucap kelompok Yaugu. Rasa terkejut dan tidak percaya muncul di mata kelompok Yaugu saat mereka melihat serangan mereka hancur sebelum mereka sempat menyentuh pelat itu. Cincin api hitam aneh itu benar-benar terlalu menakutkan. Ketiganya mungkin tidak dapat mengalahkan kekuatan Doseng bintang 1 milik Shoyan, tetapi mereka seharusnya dapat melakukan sesuatu. Menggunakan api surgawi untuk menciptakan keterampilan Dao baru, si kecil ini terus-menerus mengejutkan orang-orang, gumam Yalau. Keterkejutan tampak di wajah Yalau saat ia mengamati cincin api yang berputar perlahan dengan bagian tengahnya yang berwarna hitam dari tanah. Ia dapat merasakan perasaan menakutkan dari kegelapan di tengah lempengan api. Jika seseorang jatuh ke dalamnya, jiwa orang itu akan musnah. Dari sudut pandang tertentu, ini adalah kehancuran yang sebenarnya. "Orang ini terlalu kuat. Ayo pergi," ucap Yaugu. Wajah Yaugu berkedut saat dia menatap Shoyan di kejauhan. Shoyan menatap balik dengan mata dingin sementara tangannya terkepal di belakangnya. Setelah pertukaran ini, kelompok Yaugu mengerti bahwa mereka bukan tandingan Shoyan. Yaugu segera berbalik setelah berbicara. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang bergegas menuju pintu keluar alam bintang. Setan tua Tianming dan Tianzun ketiga dari Aula Jiwa juga bergegas mengikutinya. Para ahli dari aliansi Sungai Mendalam itu trauma setelah melihat mereka bertiga berbalik dan melarikan diri. Mereka buru-buru melakukan hal yang sama saat mereka mencoba melarikan diri dari alam bintang seperti gelandangan yang tidak punya rumah. Mata Shoyan tampak acuh tak acuh saat melihat sekelompok besar sosok ini berusaha melarikan diri. Sesaat kemudian, suara perlahan keluar dari mulutnya. Setelah Shoyan mengucapkan perintah, lempengan hitam raksasa di langit tiba-tiba melesatkan pilar cahaya hitam. Pilar ini diam-diam menyatu dengan ruang dan mengejar kelompok Yaugu. Beberapa orang yang kurang beruntung dari aliansi Sungai Mendalam ditarik ke dalam pilar. Mereka terkejut saat mengetahui bahwa tubuh mereka mulai hancur dengan cepat di dalam pilar cahaya ini. Mereka buru-buru melepaskan dogi mereka, tetapi keterkejutan di mata mereka menjadi lebih kuat saat dogi mereka muncul. Mereka telah menemukan bahwa bahkan dogi di dalam tubuh mereka mulai hancur perlahan, menjadi ketiadaan setelah bertemu dengan cahaya hitam. Jeritan menyedihkan pun bergema di seluruh alam bintang. "Bajingan, apa-apaan ini?" ucap Yaugu. Yaugu dan 2 orang lainnya terbungkus dalam dogi mereka yang mengerikan. Mata mereka terkejut dan geram saat mereka melihat cahaya hitam di sekitarnya. Dogi di dalam tubuh mereka sangat luas dan kuat, tetapi mereka hampir tidak dapat menahan cahaya tersebut. Namun, dengan kecepatan dogi mereka hancur, cepat atau lambat mereka akan hancur menjadi seperti yang lain. "Cepat kabur dari pilar cahaya ini," ucap Tianming. Hantu tua Tianming mengeluarkan raungan rendah. Ada kengerian di dalam suaranya. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan kematian setelah bertahun-tahun. Selain itu, ini adalah pertama kalinya dia merasakannya setelah menembus kelas Banseng. Tidak perlu peringatan dari hantu tua Tianming. Setelah merasakan dogi mereka hancur dengan cepat di pilar cahaya hitam itu, Yaugu dan Tianzun ketiga segera menunjukkan perubahan drastis dalam ekspresi mereka. Mereka melepaskan kecepatan mereka hingga batasnya dan bergegas keluar dari pilar cahaya. "Bisakah kalian melarikan diri?" ucap Shoyan.
Xiaoyan menggelengkan kepalanya setelah melihat mereka bertiga mencoba melarikan diri. Tangannya tiba-tiba mengepal ke arah kelompok Youku dan ruang itu sendiri langsung mengeras. Ruang yang mengeras itu tampak seperti dinding penjara yang kuat saat mereka mengunci semua orang di dalam pilar cahaya hitam. Xiaoyan sering mengalami ahli yang lebih kuat menggunakan metode ini untuk menghadapinya di masa lalu. Dan sekarang kekuatannya telah melonjak ke doseng bintang 1. Dia akhirnya dapat merasakan kegembiraan luar biasa dalam membentuk penjara hanya dengan mengangkat tangan. Kelompok Youku dengan gila menyerang ruang yang telah dipadatkan. Tetapi kekuatan mereka masing-masing jauh lebih rendah daripada kekuatan Xiaoyan. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan ketika harus menghancurkan ruang yang telah dipadatkan Xiaoyan. Selain itu, pilar cahaya hitam terus menghancurkan dogi di dalam tubuh mereka, dan itu menyebabkan serangan mereka kian melemah. Semua orang di alam bintang menyaksikan para ahli dari aliansi sungai mendalam ditahan oleh Xiaoyan di dalam pilar cahaya hitam. Terlepas dari bagaimana orang-orang ini berjuang, mereka hanya bisa menunggu kematian. Hati para pengamat itu tanpa sadar menjadi dingin ketika mereka melihat metode kejam Xiaoyan. Namun di sisi lain, mereka merasa senang karena mereka berada di pihak Xiaoyan. Jeritan memilukan terus terdengar dari pilar cahaya. Dalam waktu 3 menit, semua orang di pilar cahaya kecuali Youku dan 2 banseng lainnya telah hancur berkeping-keping. Bahkan jiwa mereka telah dihancurkan oleh cahaya hitam itu. Hantu tua Tianming ketakutan. Serangan gilanya juga tetap sia-sia karena dogi di tubuhnya melemah. Dia menghadap langit dan meraung keras ke arah Xiaoyan. Xiaoyan, lepaskan aku. Sekte langit mendalam akan menjadi faksi bawahan pavilion bintang jatuh di masa depan, ucap Tianming. Tidak perlu. Sekte langit mendalam akan musnah, ucap Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan tetap acuh tak acuh saat iblis tua Tianming berusaha menyerah. Dia perlahan menggelengkan kepalanya dan dengan lembut menambahkan, aku sebelumnya bilang bahwa alam bintang bukanlah tempat yang buruk untuk dikubur, ucap Xiaoyan. Bajingan kecil, aku yang dulu tidak akan menahan diri hari ini, ucap Tianming. Mata iblis tua Tianming langsung berubah menjadi merah darah setelah melihat bahwa menyerah pun tidak ada gunanya. Banyak pilar darah tiba-tiba menyebar dari pori-porinya saat tubuhnya membengkak dengan cepat saat ini. Orang gila ini, gumam Youku. Youku di sampingnya berubah ekspresi saat melihat pilar darah ini. Dia buru-buru mundur bersama Tianzun ketiga. Tubuh iblis tua Tianming membengkak dengan cepat di depan banyak mata yang tercengang. Sesaat kemudian, ia mengeluarkan suara ledakan dan meledak dengan hebat seperti tong peledak. Badai energi yang menakutkan dengan cepat menyapu dan menghancurkan ruang padat di sekitarnya. Xiaoyan menatap badai energi yang menyebar dengan dingin dan acuh tak acuh. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan pelat hitam yang dikelilingi oleh cincin api memancarkan daya isap yang mengerikan. Itu melahap seluruh badai energi. Cahaya yang sangat redup tiba-tiba melesat keluar saat badai energi menghilang. Tetapi itu tidak lari melalui pintu keluar alam bintang, melainkan itu diam-diam bergegas menuju murid pavilion bintang jatuh. Trik ini tidak berguna bagiku, ucap Xiaoyan. Ruang tiba-tiba menjadi sunyi ketika cahaya ini hendak memasuki tubuh seorang murid pavilion bintang jatuh. Namun, sebuah suara dingin juga terdengar pada saat yang sama. Pilar cahaya hitam seukuran kepalan tangan terpisah dari pelat hitam dan mendarat di cahaya redup itu. Jeritan putus asa dan menyedihkan dipancarkan dari cahaya itu. Jeritan menyedihkan itu juga menghilang saat keringat dingin menutupi kepala murid pavilion bintang jatuh. Saat cahaya redup itu hancur, semua orang mengerti bahwa banseng tingkat tinggi benar-benar telah musnah. Di sisi lain, 2 sinar cahaya dengan kecepatan seperti kilat tiba-tiba keluar dari pilar cahaya hitam sementara cahaya redup menghilang. Cahaya itu adalah Youku dan Tianzun ketiga. Mereka meminjam kekuatan iblis tua Tianming untuk melarikan diri. Rasa dingin melintas di mata Xiaoyan saat dia melihat mereka melarikan diri. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan mereka. Sesaat kemudian, 2 tinju dilempar dengan lembut. Namun,
Gerakan lemah itu menyebabkan wajah Yoku dan Tianzun ketiga dipenuhi dengan keterkejutan karena mereka mendapati tubuh mereka tidak bisa bergerak. Ekspresi puas melintas di mata Yoku saat dia melihat tangan itu membesar dengan cepat di matanya. Dia tiba-tiba meraih Tianzun ketiga di sampingnya dan mendorongnya ke depan. Tubuhnya menggunakan kekuatan dorongan untuk melontarkan tubuhnya menjauh. Tinju Xiaoyan dengan lembut mendarat ke tubuh Tianzun ketiga. Tubuh Tianzun ketiga berubah menjadi merah terang saat bersentuhan. Panas yang sangat menakutkan menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkannya meraung liar. Tetapi raungan itu baru saja terdengar ketika api menyembur keluar dari semua lubangnya. Tubuh Tianzun ketiga dengan cepat berubah menjadi abu karena suhu tinggi ini. Yoku merasakan hawa dingin menjalar dari kaki hingga kepalanya setelah melihat betapa mengerikannya pukulan Xiaoyan. Bahkan saat ini, wajah tenang Xiaoyan tampak lebih mengerikan daripada iblis. Sangat berbahaya membiarkan harimau tumbuh besar. Jika aku tahu hari ini akan tiba, aku akan meminta untuk datang ke sini dan menghabisi bocah nakal ini, gumam Yoku. Yoku merasakan penyesalan yang sangat dalam di hatinya. Beberapa tahun yang lalu, dia memiliki kesempatan untuk pergi dan menangkap Xiaoyan. Tetapi dia merasa bahwa Xiaoyan terlalu lemah saat itu, jadi dia memberitahu orang lain untuk menanganinya. Namun, bagaimana dia bisa tahu bahwa pergantian tangan ini akan menyebabkan dia kehilangan nyawanya? Kau harus menemaninya, ucap Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan tenang saat dia mengamati Yoku. Tubuhnya bersinar dan dia muncul di depan Yoku. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya. Yoku merasakan seluruh tubuhnya menjadi sedingin es saat Xiaoyan mengulurkan tangan pucatnya yang panjang. Tangan Xiaoyan sangat cepat, tetapi baru saja hendak mendarat di Yoku, ruang di samping Yoku tiba-tiba terdistorsi. Sebuah lengan yang keributan seperti dewa iblis tua terjulur dari ruang terdistorsi dengan kecepatan seperti kilat. Mata Xiaoyan tiba-tiba mengecil saat lengan hitam itu terulur. Seorang doseng dari aula jiwa. Apakah dia akhirnya menampakkan dirinya? Gumam Xiaoyan. Sebuah lengan hitam pekat terjulur dari jelas spasial. Lengan ini sangat keriput dan tampak seolah-olah lapisan kulit hitam telah melilit beberapa tulang. Kulit kering itu samar-samar memperlihatkan beberapa garis aneh yang memancarkan aura hitam. Kemunculan lengan ini tampaknya telah menyebabkan langit menjadi jauh lebih redup. Kekuatan hisab yang tidak biasa menyebar dari tangan lengan itu yang tampaknya dapat menarik jiwa seseorang ke dalamnya. Ekspresi Xiaoyan menjadi serius saat lengan hitam itu muncul. Sebuah pikiran melintas di hatinya dan lempengan hitam yang dikelilingi cincin api tiba-tiba melesat mendekat. Lempengan itu menyusut hingga seukuran telapak tangan yang menempel di tinjunya sebelum dia mengayunkan ke depan dengan kasar. Pelat hitam yang dikelilingi cincin api itu bertabrakan dengan keras dengan tangan hitam pekat itu. Cahaya hitam pekat segera melesat keluar dan melilit lengan itu. Pemilik lengan keriput itu cukup berhati-hati saat sinar cahaya hitam itu melesat keluar. Garis-garis hitam di kulit lengannya bergerak cepat. Garis-garis hitam itu tampak seperti ular berbisa yang terjaga sebelum mereka bergegas keluar untuk menghadapi sinar cahaya hitam itu. Setelah itu, keduanya bertabrakan dengan kejam dan diam-diam saling memusnahkan. Setelah kedua serangan itu saling menghancurkan, lengan hitam itu tiba-tiba terulur dan mendorong pelat hitam itu kembali. Kemudian, ia mencengkram Yoku. Retakan spasial itu dengan cepat meluas dan kekuatan hisab melonjak darinya. Ia dengan cepat menarik Yoku. "Kau ingin pergi?" ucap Xiaoyan. Mata Xiaoyan sedikit dingin setelah melihat Yoku ditarik pergi. Meskipun dia tidak mengerti mengapa doseng aula jiwa ini menolak untuk menunjukkan dirinya, dia tidak ingin membiarkan orang ini berhasil menyelamatkan Yoku. Jadi, Xiaoyan melangkah maju beberapa langkah dan menekan jarinya pada Yoku dengan kecepatan seperti kilat. Kulit Yoku akhirnya hancur berkeping-keping. Doki yang kuat yang menutupi permukaan tubuhnya tidak berhasil menghalangi angin panas yang tajam ini. Yoku menjerit kesakitan setelah Xiaoyan membuat beberapa lubang berdarah di tubuhnya. Wajahnya pun pucat pasi. "Tetaplah di sini," ucap Xiaoyan.
Xiaoyan tertawa dingin saat Youku menjerit memilukan. Dia mengayunkan jarinya ke dahi Youku seperti petir. Jika dia memukul Youku, kekuatan mengerikan itu akan meledakkan Youku seperti semangka yang menghantam tanah. Kalian generasi muda yang benar-benar keterlaluan, ucap sosok yang mencoba menyelamatkan Youku. Teriakan orang tua akhirnya bergema dari celah ruang hitam pekat saat Xiaoyan mencoba melakukan pukulan mematikan ini. Lengan hitam itu mengencangkan cengkeramannya di bahu Youku dan dengan cepat menariknya ke dalam celah. Pada saat yang sama, doseng misterius itu mengeluarkan jari hitam yang bertabrakan dengan keras dengan jari Xiaoyan. Badai yang menakutkan beriak dari titik kontak saat kedua jari itu bertabrakan. Bahkan ruang kosong dalam jarak 1000 kaki terguncang hingga hancur. Xiaoyan akhirnya dipaksa mundur beberapa langkah setelah kedua jari itu beradu. Matanya sedingin es saat dia menatap tangan hitam pekat itu. Sesaat kemudian, tangan hitam itu berubah menjadi ungu merah. Itu mungkin akibat dari api surgawi. Udara hitam berlama-lama di sekitar tangan hitam itu saat ia dengan cepat menarik diri ke dalam celah spasial. Pada saat yang sama, suara tua yang gelap ditransmisikan ke alam bintang. Anak kecil, kau seharusnya tidak merasa senang. Klan Hunku telah membuat kesalahan dengan membiarkanmu menjadi seperti ini. Tetapi jangan berpikir bahwa klan Hunku takut padamu hanya karena kau telah mencapai kelas doseng. Jika kau ingin menyelamatkan ayahmu Xiaozan, maka kau harus pergi ke alam Hun. Aku yang tua menunggumu, ucap sosok yang bersembunyi di balik celah spasial itu. Tenang saja, cepat atau lambat, aku akan pergi ke alam Hun, ucap Xiaoyan. Xiaoyan menatap retakan spasial hitam pekat itu dan tertawa dingin. Dia tidak gegabah menyerbu ke dalam retakan itu. Tidak seorang pun meragukan betapa kuatnya klan Hun. Dia mungkin telah mencapai kelas doseng, tetapi itu tidak berarti bahwa dia bisa bertindak tanpa rasa takut. Saat itu, leluhurnya Xiaoxuan telah menjadi doseng puncak, tetapi dia tetap dikalahkan oleh sekelompok orang dari aula jiwa. Apalagi Xiaoyan yang hanya berada di doseng bintang 1. Tentu saja dia mungkin takut di dalam hatinya, tetapi dia tidak akan bertindak lebih lemah dari pihak lain. Dia tidak ingin kehilangan keterlibatan verbal ini. Sombong sekali. Kalau saja tidak ada yang menghalangiku, aku pasti sudah muncul dan membunuhmu hari ini untuk menghindari masalah di masa depan, ucap orang di celah spasial itu jelas geram karena tawa dingin Xiaoyan. Dia berhenti berbicara saat udara hitam melonjak dari garis retakan celah spasial. Setelah itu, garis celah itu menyusut dengan cepat di depan mata banyak orang hingga akhirnya menghilang. Xiaoyan, tidak peduli seberapa keras kau berjuang, kau akhirnya akan menjadi tawanan klan Hunku. Itulah takdir leluhurmu, kau tidak akan bisa melarikan diri. Sebuah suara samar melewati ruang yang tertutup dan perlahan terkirim ke telinga Xiaoyan tepat saat celah spasial itu menghilang. Ekspresi Xiaoyan dingin dan acuh tak acuh saat dia menatap tempat di mana retakan spasial itu menghilang. Matanya berkedip. Para ahli klan Hun memang aneh dan tidak dapat diprediksi. Ruang alam bintang telah dikunci olehnya sebelumnya. Namun tanpa diduga, itu masih ditembus oleh doseng klan Hun yang akhirnya menyelamatkan Youku. Orang itu sebelumnya kemungkinan adalah eksistensi puncak di kelas doseng bintang 1. Aku ingin tahu apakah dia adalah orang yang disebut Yansun pertama. Gumam Xiaoyan sembari merenungkan pikiran itu. Pada saat ini, dia hanya berada di level awal doseng bintang 1. Dia masih jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan orang itu sebelumnya. Tetapi dengan bantuan kekuatan api surgawinya, Xiaoyan tidak akan takut padanya bahkan jika mereka bertarung. Sekarang setelah aku berhasil menembus kelas doseng, klan Hun tidak akan mengabaikanku seperti yang mereka lakukan di masa lalu. Jika mereka benar-benar ingin melakukan trik, mereka mungkin akan mengirim seorang ahli sejati, gumam Xiaoyan. Mata Xiaoyan berbinar, hatinya juga menjadi sedikit lebih waspada. Dia menduga bahwa pertempuran yang benar-benar sengit akan terjadi saat dia bertemu dengan orang-orang dari klan Hun. Xiaoyan menghela nafas pelan dalam hatinya. Ia berbalik dan menatap para murid dan para tetua pavilion bintang jatuh. Pada saat ini,
Mereka semua telah terguncang oleh pertempuran yang menakutkan dari sebelumnya hingga menjadi benar-benar diam. Semua tetua akan kembali ke tugas kalian. Bersihkan kekacauan ini. Mereka yang terluka harus segera pulih. Semua murid harus melanjutkan kegiatan kalian seperti biasa, ucap Xiaoyan sembari melihat ke seluruh alam bintang dari atas. Suaranya yang samar terdengar di telinga semua orang. Kami mengerti. Semua orang dengan tergesa-gesa dan penuh hormat berteriak setelah mendengar perintah ini. Setelah pertempuran ini, reputasi Xiaoyan di Pavilion Bintang Jatuh tidak diragukan lagi telah mencapai puncaknya. Kekuatan Doseng yang sebenarnya sudah cukup untuk membuat semua orang yang hadir dengan rela tunduk. Xiaoyan bergerak setelah melihat lalu lintas manusia yang terpisah. Dia sekali lagi muncul di alun-alun. Pada saat ini, ekspresi Yalao, Cailin, dan yang lainnya jauh lebih baik. Itu mungkin berkat pil obat. Guru, Cailin, kalian baik-baik saja, ucap Xiaoyan dengan cepat melangkah maju dan tertawa. Aku baik-baik saja, ucap Yalao melambaikan tangannya. Matanya tampak senang saat menatap Xiaoyan. Senyum yang tak bisa disembunyikan tersungging di wajahnya. Kau yang sekarang akhirnya melampaui gurumu, ucap Yalao mendesah pelan dengan emosi. Saat pertama kali bertemu Xiaoyan hanyalah sampah dari klan yang dipermalukan. Selama bertahun-tahun, pemuda itu mengandalkan kegigihan yang mengejutkan untuk perlahan-lahan sampai pada titik ini. Dan hanya pemuda itu sendiri yang menyadari tekanan dan kepahitan yang telah dialaminya selama ini. Waktu berlalu dengan cepat dan elang yang lembut itu akhirnya terbang ke langit. Pada saat ini, Xiaoyan akhirnya melangkah ke puncak benua Dodi, seorang raksasa dan seorang alkemis. Prestasi pemuda yang waktu itu digambarkan sebagai sampah akan membuat kejeniusan yang paling sempurna pun menjadi pucat. Orang yang tadi campur tangan pastilah seorang Doseng dari aula jiwa, bukan? Ucap Yalao mengangkat kepalanya dan bertanya. Benar sekali, dia sangat kuat, tapi dia tampaknya khawatir akan sesuatu dan tidak berani muncul, ucap Xiaoyan mengangguk dan menjawab dengan suara yang agak tidak yakin. Yalao penuh dengan keraguan. Jika Doseng dari klan Hun menyerang lebih awal, Xiaoyan akan berakhir dalam pertarungan sengit. Tetapi yang mengejutkan adalah Doseng itu hanya dengan keras kepala menyelamatkan Yougu. Dia menolak untuk mengungkapkan dirinya terlepas dari bagaimana Xiaoyan memprovokasinya. Kemungkinan besar orang itu terkekang oleh sesuatu, ucap Yalao hanya bisa mengatakan ini setelah memikirkannya. Xiaoyan mengangguk pelan, tetapi dia tidak terus-terusan terjerat oleh topik ini. Kemudian dia berkata dengan lembut, mari kita kembali ke aula terlebih dahulu. Setelah itu, tolong ceritakan kepadaku tentang apa yang telah terjadi selama 2 tahun ini, ucap Xiaoyan. Mendengar itu, Yalao mengangguk. Ia berdiri dengan Xiaoyan yang menopang lengannya. Setelah itu, kelompok itu bergegas menuju aula utama Pavilion Bintang Jatuh. Yalao, Xiaoyan, dan yang lainnya duduk mengelilingi aula utama yang besar. Setelah itu, Xiaoyan diam-diam mendengarkan dokter berkecil dan yang lainnya menjelaskan apa yang telah terjadi selama 2 tahun ini. Aliansi Sungai Mendalam, gumam Xiaoyan. Rasa dingin melintas di wajah Xiaoyan setelah dia mendengar bahwa Aliansi Sungai Mendalam telah dibentuk oleh Sekte Langit Mendalam dan beberapa faksi lainnya. Hari ini, Iblis Tua Tianming telah terbunuh oleh tanganmu. Selain itu, sejumlah besar ahli dari Aliansi Sungai Mendalam telah tewas di sini. Jadi, mereka tidak akan menjadi ancaman di masa depan. Tetapi kita akan terlihat terlalu lemah jika kita tidak membalas dendam. Oleh karena itu, aku secara pribadi akan memimpin orang-orang kita untuk menghancurkan mereka setelah kekacauan di alam bintang telah dibersihkan. Tidak ada satupun faksi yang bergabung dengan Aliansi Sungai Mendalam yang akan dibiarkan pergi, ucap Yalao. Kilatan dingin melintas di mata Yalao. Karena jika Xiaoyan tidak keluar dari tempat pengasingannya tepat waktu, Pavilion Bintang Jatuh akan dihancurkan oleh Aliansi Sungai Mendalam. Xiaoyan mengangguk pelan, jarinya mengetuk meja dengan lembut. Sesaat kemudian dia berkata perlahan, Aliansi Sungai Mendalam sudah menjadi ancaman yang tidak berarti. Namun dengan kekuatan Pavilion Bintang Jatuh kita masih belum mampu melawan aula jiwa. Sepertinya kita perlu mengambil petunjuk dari Sekte Langit Mendalam dan membentuk aliansi yang benar-benar besar, ucap Xiaoyan.
Aliansi, ucap Yalau. Yalau dan yang lainnya terkejut mendengar kata ini. Kemudian mereka langsung memikirkan ide itu. Lupakan saja klan Hun. Bahkan kekuatan aula jiwa saja lebih kuat dari pavilion bintang jatuh kita. Pavilion bintang jatuh kita benar-benar berselisih dengan mereka. Mustahil untuk terlibat dalam perang habis-habisan dengan mereka, ucap Xiaoyan mengangguk sambil menjelaskan dengan lembut. Dengan kekuatan pavilion bintang jatuh kita saja, kita memiliki peluang yang sangat tinggi untuk dikalahkan ketika saatnya tiba. Oleh karena itu, kita harus mencari sekutu jika kita ingin melawan aula jiwa, ucap Xiaoyan. Ini sepertinya tidak akan mudah. Aula jiwa terlalu kuat. Siapa lagi selain kita yang akan melawan mereka? Ucap Cailin mengernyitkan alisnya dan bertanya. Justru karena aula jiwa terlalu kuat, maka kita punya kesempatan. Ucap Xiaoyan tersenyum dan menjawab. Orang-orang itu telah melakukan banyak hal yang membuat orang lain marah demi mengumpulkan jiwa. Contohnya adalah Bell Tower. Mereka membenci aula jiwa sampai ke tulang-tulang mereka. Jika mereka tidak takut dengan kekuatan aula jiwa, mereka pasti sudah mengumpulkan orang untuk melawannya, ucap Xiaoyan. Aula jiwa gemar mengumpulkan jiwa-jiwa yang kuat. Mereka yang memiliki jiwa yang kuat sebagian besar adalah alkemis. Sejumlah alkemis yang tidak diketahui jumlahnya telah diserang oleh aula jiwa selama tahun-tahun ini. Bell Tower menyadari serangan-serangan ini, tetapi mereka hanya dapat menanggungnya. Kekuatan aula jiwa memang cukup kuat. Namun, 3 kepala raksasa Bell Tower hanyalah puncak dusun, bukan? Kekuatan semacam ini tidak menimbulkan banyak ancaman bagi aula jiwa, ucap dokter pada kecil berbicara dengan sedikit ragu. Ini hanyalah kekuatan luar dari Bell Tower. Jika hanya memiliki kekuatan sekecil ini, bagaimana mungkin Bell Tower menjadi tempat suci di hati banyak alkemis? Lalu bagaimana bisa setara dengan aula jiwa? Ucap Yalau tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan. Dia tentu saja membanggakan pemahaman yang mendalam tentang Bell Tower. Selain itu, saat Xiaoyan menghabiskan 2 tahun dalam pengasingannya, Xuan Gongxi akhirnya naik ke kelas Banseng. Meskipun dia hanya Banseng tingkat awal, kekuatannya juga telah melonjak, ucap Yalau. Tetua Xuan Gongxi telah naik ke kelas Banseng, ucap Xiaoyan sedikit terkejut mendengar berita ini. Dia merenung sejenak sebelum tiba-tiba bertanya. Sepertinya aku pernah mendengar tetua Xuan Gongxi menyebutkan bahwa 3 kepala besar menara pil pernah bertukar pukulan dengan kepala aula jiwa, ucap Xiaoyan. Jika dulu Xiaoyan tidak mengerti aula jiwa, dia mungkin akan segera percaya kata-kata ini. Namun sekarang dia meragukan pernyataan ini. Hanya Tianzun kedua dari aula jiwa saja bahkan telah mencapai kekuatan Banseng tingkat tinggi. Kepala aula jiwa yang misterius dan tak terduga itu kemungkinan lebih kuat dari Yauku. Bagaimana mungkin Xuan Gongxi dan 2 tetua lainnya menghadapi kekuatan semacam ini? Itu memang benar, tetapi mereka tidak melawan tubuh asli ketua aula jiwa. Sebaliknya, itu hanya sebagian dari jiwanya yang memasuki seorang ahli aula jiwa. Meskipun dia memasuki tubuh seorang ahli, ketiga orang itu akhirnya kalah telak. Jangan sebutkan masalah ini di depan mereka bertiga. Kalau tidak, mereka mungkin akan merasa malu, ucap Yalau tanpa sadar tertawa saat bicara. Yalau menatap dokter pada kecil dan yang lainnya setelah tawanya terhenti, dan dia berkata, orang biasa hanya tahu tentang menara pil. Orang biasa tidak akan tahu tentang menara pil kecil di dalam menara pil, ucap Yalau. Menara pil kecil. Mendengar kata-kata ini, kelompok dokter pari kecil dan Xiaoyan tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang apa yang disebut menara pil kecil. Tidak banyak orang yang bisa memasuki menara pil kecil ini. Bahkan Xiaoyan mungkin hampir tidak memenuhi persyaratan, ucap Yalau tertawa dan melanjutkan. Ini karena persyaratan pertama untuk memasuki menara pil kecil adalah mampu memurnikan pil obat tingkat 8 yang dapat memanggil pil petir 7 warna. Pada saat yang sama, roh seseorang harus telah mencapai keadaan jiwa, ucap Yalau. Pil petir 7 warna, keadaan jiwa. Persyaratan ini memang cukup berat, ucap Xiaoyan mengangguk. Sebelum dia berhasil menembus kelas doseng, akan sedikit sulit baginya untuk memurnikan pil obat tingkat 8 pil petir 7 warna. Oleh karena itu, dirinya yang dulu mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki menara pil kecil.
Orang-orang di dalam menara pil kecil adalah inti sebenarnya dari menara pil. Keberadaan mereka adalah alasan mengapa Aula Jiwa tidak pernah melakukan hal yang terlalu buruk pada menara pil. Semua iblis itu adalah orang-orang yang sangat tua. Bahkan aku harus membungkuk dan menyapa beberapa dari mereka ketika aku bertemu mereka, ucap Yalau sembari tertawa samar. Selain itu, diriku yang dulu pernah tinggal di dalam menara pil kecil, tetapi aku tidak terbiasa dengan suasananya, jadi aku akhirnya pergi. Menara pil kecil tidak memiliki aturan yang terlalu ketat. Mudah untuk pergi, tetapi sulit untuk masuk, ucap Yalau. Xiaoyan terdiam. Menara pil ini memang tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Sebuah faksi yang bisa disejajarkan dengan Aula Jiwa memanglah luar biasa. Aliansi yang kau usulkan mungkin memang bisa dilaksanakan. Hubungan antara Pil Tower dan Aula Jiwa jauh lebih buruk dari yang kau bayangkan. Orang-orang di menara pil kecil juga benar-benar tidak menyukai Aula Jiwa, ucap Yalau. Xiaoyan sedikit gembira setelah mendengar ini. Ketika menara pil kecil mencapai puncak saat itu, kepala menara pernah menerima seorang murid. Murid ini hanya butuh waktu 40 tahun untuk melampaui banyak tetua yang memiliki pengalaman berkali-kali lipat darinya. Tetapi kecelakaan berikutnya akhirnya mengungkap identitasnya. Tidak seorang pun menduga bahwa dia telah dikirim oleh Aula Jiwa. Setelah insiden itu terungkap, kepala menara melepaskannya karena hubungan guru murid mereka. Namun pada akhirnya, kepala menara dibunuh oleh orang yang sama sekali tidak berperasaan ini dengan bantuan beberapa ahli dari klan Hun, ucap Yalau mendesah pelan dan merasa simpati. Xiaoyan tertawa getir setelah mendengar cerita ini. Kepala menara itu telah mengalami sesuatu yang bahkan lebih menyedihkan daripada Yalau. Karena masalah ini, Pil Tower terlibat dalam perang besar dengan Aula Jiwa saat itu. Tetapi mereka tidak punya pilihan selain menekan kebencian ini karena kerugian besar yang telah mereka derita. Kebencian ini tidak berkurang seiring berjalannya waktu. Sebaliknya, kebencian itu semakin tumbuh, ucap Yalau kemudian melanjutkan dengan lembut. Oleh karena itu, adalah mungkin untuk membentuk aliansi dengan mereka untuk melawan Aula Jiwa, ucap Yalau. Xiaoyan mengangguk, matanya dipenuhi kegembiraan. Jika dia berhasil membuat Pil Tower membentuk aliansi dengan faksinya, kekuatan mereka akan melonjak. Mereka akan mampu bersaing dengan faksi-faksi super di benua itu. Bahkan jika Aula Jiwa ingin menyerang di masa mendatang, mereka harus mempertimbangkan pilihan mereka dengan hati-hati terlebih dahulu. Kau seharusnya tidak merasa senang secepat ini. Menara pil kecil mungkin benar-benar membenci Aula Jiwa, tetapi akan sangat sulit untuk membuat orang-orang tua yang keras kepala itu setuju untuk bersekutu, ucap Yalau tanpa sadar menuangkan air dingin ke wajah Xiaoyan yang gembira. Kita akan mencobanya terlepas dari apakah itu berhasil atau tidak, ucap Xiaoyan tersenyum. Dia pasti akan mencoba, tidak peduli seberapa kecil kemungkinannya untuk berhasil. Karena pavilion bintang jatuh sendiri benar-benar tidak sebanding dengan Aula Jiwa. Yalau membelah jenggotnya. Ia merenung sejenak sebelum mengangguk. Baiklah, setelah masalah di pavilion bintang jatuh selesai, aku akan menemanimu ke menara pil, ucap Yalau. Xiaoyan tersenyum dan menundukkan kepalanya. Yalau membanggakan hubungan yang jauh lebih dalam dengan orang-orang dari menara pil. Akan jauh lebih mudah jika Yalau mengungkapkan dirinya. Selain Pil Tower, kita mungkin juga bisa menggait sekte bunga dan lembah api pembakaran. Mereka memiliki reputasi yang sangat hebat di tataran tengah. Jika kita berhasil membuat mereka bergabung dengan aliansi, banyak sekte yang telah dirugikan oleh Aula Jiwa juga akan bergabung. Kombinasi kekuatan ini akan sangat menakutkan, ucap Cailin juga menyuarakan pikirannya. Dia telah mengalami pembentukan aliansi yang saat itu. Dia jelas memahami kekuatan dahsyat yang akan dibawa oleh aliansi semacam itu. Ada dua tetua agung yang tidak pernah menunjukkan wajah mereka selama bertahun-tahun di dalam sekte bunga. Keduanya memiliki kekuatan seperti Banseng. Bahkan murid-murid sekte bunga biasa tidak menyadari keberadaan mereka, ucap Yalau lalu tertawa pelan. Kedua orang tua itu berhutang budi padaku. Ditambah dengan hubunganmu dengan Yun Yun, seharusnya tidak sulit untuk membuat sekte bunga bergabung dengan aliansi, ucap Yalau. Xiaoyan sangat terkejut ketika mendengar bahwa ada dua ahli kelas Banseng yang bersembunyi di dalam sekte bunga.
Dia bahkan tidak merasakan keberadaan mereka ketika dia pergi ke sekte bunga saat itu. Bagaimana mungkin tidak membentuk fondasi setelah berada di dataran tengah dalam waktu yang lama? Contohnya adalah iblis tua Tianming dari sekte langit mendalam, ucap Yalau sembari tersenyum. Dia sudah sangat tua dan memiliki banyak teman saat itu. Oleh karena itu, dia jelas menyadari iblis-iblis tua yang bersembunyi di dalam berbagai sekte. Lembah api pembakaran juga tidak sesederhana yang terlihat. Kau hanya perlu mengingat bahwa pendiri lembah api pembakaran dulunya adalah seorang yang kuat yang tidak lebih lemah dari leluhur Xiao Xuan. Dari apa yang ku ketahui, lembah api pembakaran juga memiliki seorang leluhur. Orang ini juga memiliki kekuatan banseng tingkat tinggi. Namun, aku juga tidak yakin apakah leluhur itu sudah menjadi doseng. Saat itu, dia adalah sosok yang terkenal, ucap Yalau. Sudut mulut Xiaoyan berkedut. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa dia telah meremehkan faksi-faksi ini yang telah ada di dataran tengah selama bertahun-tahun. Bagaimana mereka bisa sederhana jika mereka mampu mencapai tahap ini? Orang dari lembah api pembakaran itu agak aneh. Dia tidak pernah terlihat dalam masalah-masalah duniawi selama bertahun-tahun. Namun bukan tidak mungkin menggunakan beberapa trik untuk membuatnya bergabung dengan aliansi, ucap Yalau tersenyum dan kembali berkata. Orang tua itu pernah menderita cedera yang sangat serius yang mengakibatkan gejala sisa yang masih ada sampai sekarang. Jika kita dapat menyelesaikan masalahnya, tidak akan sulit untuk membuat lembah api pembakaran bergabung dengan aliansi, ucap Yalau. Xiaoyan mengangguk pelan setelah mendengar ini. Sedikit kegembiraan muncul di matanya. Fraksi-fraksi yang bisa mereka bentuk aliansinya membanggakan kekuatan yang jauh melampaui ekspektasinya. Jika mereka bisa membentuk aliansi besar dengan mereka semua, aliansi ini niscaya akan menjadi faksi super di dataran tengah. Masalah aliansi harus diselesaikan sebelum api teratai iblis pemurnian muncul, ucap Xiaoyan. Mata Xiaoyan berkedip. Aula jiwa pasti akan terlibat dalam masalah yang berhubungan dengan api misterius seperti api teratai iblis pemurnian. Jika pavilion bintang jatuh tidak memiliki modal sejati, bagaimana mereka bisa melawan aula jiwa? Hanya mengandalkan Xiaoyan saja tidak cukup, karena pada dasarnya hanya seekor harimau ganas saja tidak dapat mengalahkan sekawanan serigala. Leluhur Xiaoyan Zhuoxuan telah menggunakan pengalaman pribadinya untuk mengajari Xiaoyan tentang keabsahan pernyataan itu. Oleh karena itu, ia perlu menyelesaikan masalah aliansi sesegera mungkin.